Kenapa orang Papua selalu minta merdeka dan konflik berkepanjangan di Papua sampai hari ini negara tidak mampu menyelesaikan? Halo warga sipil, ada 4 akar masalah yang sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sejak tahun 2009. Penelitian dilakukan selama 4 tahun oleh para peneliti Indonesia, diantaranya Adriana Elizabeth dan Cahyo Pramungkas yang diketuai oleh Muridan S. Widjoyo. 4 akar masalah Papua ini terhimpun dalam Papua Roadmap. Indonesia selalu memperingati tanggal 1 Mei sebagai Hari Integrasi Papua masuk ke Indonesia. Namun berbeda dengan orang-orang Papua. Orang Papua merayakan tanggal 1 Mei adalah hari aneksasi Papua untuk bergabung ke Indonesia. Artinya, Indonesia memaksa orang Papua masuk ke Indonesia. Dan masalah sejarah perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri semua dicaplok dan dimanipulasi oleh Indonesia. Sehingga masih perlu dibicarakan untuk meluruskan sejarah orang asli Papua. Kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua dari tahun 1965 setelah Papua dimasukkan paksa ke Indonesia melalui operasi militer. Dan sampai hari ini beberapa tempat di Papua masih menjadi daerah operasi militer. Dan banyak warga sipil yang korban akibat operasi militer tersebut. Bahkan ada yang meninggal akibat kena timah panas dan banyak warga yang mengungsi ke hutan belantara mengalami sakit dan meninggal dunia akibat penyakit dan kelaparan. Yang paling fatal, negara tidak menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu sampai hari ini. Namun justru negara menambah pelanggaran HAM yang pada ujungnya nyaris tak ada pertanggungjawaban dari negara. Perasaan terdiskriminasi dan marginalisasi yang diakibatkan oleh penyingkiran orang-orang Papua dalam rumusan pembangunan di tanah Papua. Orang-orang di Indonesia menganggap orang Papua itu masih bodoh, tidak tahu mandi, kotor, dingkil, dan lain-lain yang berujung pada rasialisme. Dan negara tidak pernah memberi kesempatan seutuhnya terhadap orang Papua. Contohnya, misalnya otonomi khusus. Otsus itu segala urusan kewenangan dan keuangan diatur oleh daerah. Namun yang terjadi di lapangan berbeda teman-teman. Uangnya diberikan kepada orang Papua tapi kewenangan masih diatur atau di-steal oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Jakarta. Artinya negara menganggap orang Papua itu semacam anak bayi yang harus diurus. Sehingga orang Papua masih menganggap masih terbelakang dan masih termiskin nomor 1 di Indonesia. Yang menjadi dasar pembangunan di Papua itu ada 3 bidang teman-teman. Di antaranya pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi rakyat. Di era Presiden Jokowi banyak orang memberi pujian bahwa Jokowi hebat. Jokowi bawa perubahan untuk Papua. Dan Jokowi membangun jalan Trans Papua, jembatan yang megah, stadion, dan lain sebagainya. Tanpa sadar dan masyarakat Indonesia tidak menyadari, di balik semua itu operasi militer terus berjalan, korban terus berjatuhan, baik aparat TNI Polri, warga sipil, dan juga pihak TPNPB OPM. Dan saya rasa Jokowi itu munafik bagi orang Papua, karena pembangunan yang ia lakukan di balik itu kepentingan negara untuk menguras habis sumber daya alam di Papua, teman-teman. Karena apa? Karena orang Papua tidak pernah meminta jalan, orang Papua tidak pernah meminta Jokowi untuk membangun jembatan, orang Papua tidak pernah meminta membangun stadion, dan lain sebagainya. Dan saat aksi Kamisan waktu tahun 2019 di Jakarta, Ariel Kriting pernah bilang begini teman-teman. Darah dan nyawa manusia Papua tidak bisa digantikan dengan aspal dan bangunan. Artinya Jokowi membangun jalan dan jembatan di Papua itu bukan solusi kesejahteraan dan untuk menghentikan konflik di Papua, namun justru memperpanjang konflik di atas tanah Papua. Jadi teman-teman, itu tadi 4 akar masalah yang mendasar konflik yang berkepanjangan di Papua sampai hari ini. Jika negara mampu menyelesaikan 4 akar masalah ini, saya yakin 100% Papua akan menjadi tanah yang damai dan tidak menjadi tanah neraka. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa komentar, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya 4 akar masalah ini bisa menjadi dasar untuk bagi pemerintah Indonesia untuk melihat dan menyelesaikan konflik berkepanjangan yang selalu terjadi di atas tanah Papua sampai hari ini.